Hai teman semua, kembali lagi bersama saya Gioni. Nah, kali ini aku akan membuat sebuah video bagaimana cara menampilkan teks ataupun running text di sebuah LCD dengan menggunakan Atmega 32 dan satu buah LCD, dan simulasinya saya membuatnya di Proteus 7. Sebelum kita lanjut ke video, nah, pertama yang mau saya bilang seperti ini. Jadi ISIS Proteus 7 adalah sebuah aplikasi untuk latihan. Dan walaupun ini di sebuah aplikasi, tapi kalau di aplikasi berjalan sesuai rencana atau sesuai yang diinginkan, maka nanti di wujud nyata itu pasti berhasil seperti yang di Proteus 7. Jadi sebelum kita membuat suatu rangkaian atau suatu alat ataupun suatu tugas akhir bagi fisika instrumentasi ataupun elektronika, alangkah lebih bagusnya jika kita membuat simulasinya di Proteus 7. Bagaimana berhasil atau tidak? Di Proteus 7 ini ada berbagai macam jenis IC atau microcontroller, ada berbagai macam. Arduino juga ada di sini. Nah, kalau perbandingan atau perbedaan antara Arduino dengan Atmega 32, Arduino itu kalau kita menggunakan Atmega 32, kalau kita beli di pasaran jauh lebih murah. Selain itu, Atmega 32 ini nanti akan membutuhkan sebuah yang namanya USB downloader. Jadi dari USB downloader inilah kita menghubungkan microcontroller dengan bahasa pemrograman yang kita buat di laptop. Bahasa pemrograman. Jadi kita download dengan bantuan USB downloader ke microcontroller. Nah, sedangkan Arduino itu USB downloadernya sudah lengkap di dalam Arduino, tapi harga lebih mahal. Nah, Atmega 32 ini baterai yang dibutuhkan atau tegangan atau inputannya itu 5 volt. Kalau Arduino lebih besar dari 5 volt. Oke, itulah penjelasan tentang itu. Nah, bagaimana cara membuat sebuah teks atau running text di dalam LCD? Maka kita lihat videonya. Oke, pertama, maka tetap kita awali dengan cara mengklik Proteus 7. Oke, ini Proteus 7. Nih. Nah, seperti inilah tampilannya. Ini kita close dulu. Nah, kebetulan saya sudah membuat rangkaiannya di sini. Maka tinggal kita cari aja di mana filenya. Ini cara membuat file yang baru atau program yang baru. Ini di sini kita melihat file yang udah kita buat. Nih. Kemarin itu saya menyimpan dengan nama, coba ini ya. Oh, bukan. Tuh, ini. Coba ini. Oh, bukan. Ini. Bukan. Ini bukan. Weh. Mana dia? Di manakah dia? Di manakah dia? Tidak kelihatan, geng. Oh, ini coba. Oh ya, ini dia. Nih.
Jadi bahan yang kita butuhkan itu adalah sebuah kristal. Cara mencarinya ini kemarin di video sebelumnya sudah ada. Ini klik P, maka tuliskan di sini kristal. Nih kristal, maka akan dapat ini dia kristal. Ini sudah ada. Baru kita hapus lagi nih. Kita cari Atmega 32 misal. Nih, langsung ada Atmega 32, ini dia. Nih, udah ada di sini. Dan kita cari LCD-nya. Kalau mau mencari LCD tinggal tuliskan aja 16 kali 2. Nih, langsung dapat nih. Ini dia. Nah, jadi alat dan bahannya ada 3. Sebenarnya ini hanya paling minimumnya ada 3. Ini bisa ditambah-tambahkan nanti sesuatu yang lain biar agak keren dikit. Nah, jadi di sini hanya ada 3. Jadi saya buat seperti ini. Nah, kristalnya itu hubungkan ke kaki Atmega 32 yang ada kristal. Nah, ini kristal hubungkan. Nih. Sedangkan LCD-nya kita hubungkan ke port C. Ini port C, ke port C. Kita hubungkan ke port C. Oke, seperti inilah apanya. Nih. Dan seperti apa bahasa pemrogramannya atau bahasa pemrograman untuk mengontrol ini, maka kita buka Bascom. Ini namanya pemrograman Bascom APR. Kita buka. Kebetulan kemarin juga udah saya simpan di sini, udah saya buat kian. Nih. Nih. Ya, bukan ini ya. Ini yang kemarin cara mengontrol lampu LED hidup bergantian. Ini yang kemarin. Nah, kalau yang ini filenya di mana saya simpannya? Kayaknya ini dia, no name 2. Nah, ini nih. Tetap perkenalkan dulu Atmega yang kita gunakan. Ini rec file ini cara mengenalkan Atmega yang kita gunakan 32. Kristalnya 16 MHz. Nah, jadi LCD pinnya DB4 ke port C4, DB5 port C5 dan seterusnya. Inilah programnya. Nih. Programnya. Maka nanti setelah begini, maka setelah selesai compile. Mana compile? Nih compile. Kalau kita compile nih, kalau ada yang salah maka compile-nya tidak berjalan dengan mulus. Akan diberitahukan jika ada yang salah. Nih. Tapi kalau tidak ada yang salah maka proses compile-nya berjalan lancar. Nah, setelah itu kita buka lagi nih. Maka klik 2 kali Atmega 32. Klik 2 kali Atmega 32. Pilih yang ini nih. Nah, setelah programnya tadi selesai, maka kita kliklah 2 kali Atmega 32. Maka pilih yang bentuk dokumen ini. Nah, carilah yang bentuk file dari bahasa pemrograman Bascom tadi, bentuknya atau ekstensinya adalah dalam bentuk hex file nih, hex file. Nih, namanya tadi noname 2. Maka klik open, baru oke. Setelah begitu, maka kita jalankan. Nih. Setelah dijalankan, hasilnya akan begini. Virus corona berbahaya. Virus corona berbahaya. Jangan. Nah, di sini tadi bahasa pemrogramannya seperti itu kita buat. Kalau mau diganti-ganti, boleh diganti-ganti. Nih, mau apa kata-katanya terserah. Ya, terserah teman semua. Atau bisa juga nanti ini kamu ganti selamat datang di rumah saya atau selamat datang di rumahku. Nih. Atau happy anniversary sayang, atau seperti itu, bisa diganti-ganti.
Nah, inilah teks berjalannya. Jangan keluar rumah. Oke. Nah, kalau ini locate 11 ini artinya adalah lokasi atau posisinya adalah di baris 1 kolom 1. Nih, baris 1 kolom 1. Nah, kalau ini baris 2 kolom 3. Ini locate 23. Tunggu 1 detik. CLS ini adalah bersihkan. Setelah ditunggu 1 detik, maka virus corona dan berbahaya itu hilang, baru masuk. Jangan ini, jangan. Tetap sama. Nih, tunggu 40 milidetik ms, wait ms, milisekon, nah, dan seterusnya. Maka nanti itu akan berulang-ulang. Oke, ini kan udah kembali lagi, jadi berulang-ulang. Oke, seperti itulah teman-teman. Jika ada kritik dan saran boleh ditulis di kolom komentar. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih.